Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salati. As-salatul mafrudatu khamsun. Adh-dhuhru wa awalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idha sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawali. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu kitab menerangkan tentang solat. Bermula ini itu satu kitab menerangkan tentang solat. Bermula ini itu satu kitab menjelaskan, menerangkan tentang solat. As-salatul mafrudatu khamsun. Bermula solat yang diwajibkan itu 5. Bermula solat yang diwajibkan itu 5. Ya. Salah satu daripada 5 adalah zuhur. Wa awal waqtiha zawalus syamsi. Dan bermula awal-awal waktunya zuhur itu tergelincir matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur itu apabila jadilah bayangan tiap-tiap sesuatu, dan akhirnya waktu zuhur itu apabila jadilah bayangan tiap-tiap sesuatu itu misalnya sesuatu ba'da zilliz zawal, sesudah bayangan zawal. Sesudah bayangan zawal. Sesudah bayangan zawal. Ya, zawal sama lagi mana teater. Sabar. Ke mana? Kah? Bicara mengenai tentang solat sesuai dengan Al-Quran yang menerangkan tentang dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajibannya sembahyang. Siapa yang ingat bunyi ayat yang menjelaskan tentang kewajibannya solat di atas semuanya mukminin dan mukminat, ataupun tentang kewajibannya sembahyang? Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang demikian. Itulah aqimus shalah ataupun aqimus shalah. Aqimus shalah liduluki syamsi ataupun aqimus shalah. Itu dalil yang menerangkan tentang kewajibannya sembahyang. Berarti dari ayat yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya solat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sesuai lagi yang kalau kita yang hafal belajar ilmu nahwu, dalam ayat menerangkan lafaz aqimu. Aqimu kalimat timbangan amar daripada aqama. Aqama itu timbangan daripada afala. Tapi bedanya afala itu bina sahih namanya. Maksud bina sahih, kalimatnya terang jelas, tidak ada campuran huruf-huruf ilat dan tidak ada gandaan-gandaan. Itu bina sahih. Bina
semuanya kalimat huruf yang ada dalam lafaz tersebut semuanya sehat. Tidak ada yang berpenyakit, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang gandaan. Itu bina sahih. Ada bina yang mu'tal. Mu'tal itulah kalimat-kalimat dalam susunan binanya ada huruf-huruf ilat. Maka dinamakan dia ada yang misal, ada yang ajwaf, ada yang nakis. Tergantung di mana peletakan huruf ilatnya. Apakah duduk di posisi pada fa fi'il, ataukah pada ain fi'il, ataukah pada lam fi'il. Maka beda-beda bertempatan daripada huruf ilat, beda-beda penamaan daripada bina tersebut. Untuk lafaz aqama itu sesuai dengan sulasi mujaradnya qama. Qama itu dasar timbangannya adalah qawama. Qawama. Jadi qawama itu di tengahnya ada waw. Waw itu huruf ilat. Waw huruf ilat. Berarti dia dinamakan dengan bina dalam istilahnya ajwaf. Karena bina ajwaf itu lam penerah huruf ilat. Apa maksud lam penerah huruf ilat? Bertepatan di tengah. Pertengahan huruf ilat. Makanya dinamakan lam penerah maksudnya. Keberadaan huruf ilatnya di tengah. Itulah bertepatan dengan ain fi'il. Qawama, fa'ala. Qawama. Maka dinamakan dengan bina. Lalu setelah demikian, untuk menjadikan sebagai dia timbangan fa'ala, maka waw itu diubah menjadi sebagai alif. Karena sesuai dengan baris yang ada di belakang waw. Itulah qa, itu barisnya fathah. Jadi sesuai fathah dengan alif, maka jadinya qama. Kan yang cocok kalau waw, berarti di belakangnya itu ku. Maka untuk demikian diubah waw itu untuk cocok dengan fathah menjadi kepada alif, maka jadinya qama. Kemudian setelah jadi qama, untuk penambahan bab tinggal ditambahkan alif pada awalnya hamzah untuk menjadikan sebagai bab yang pertama, yang pertama, maka timbangan af'ala, maka jadinya aqama. Kenapa tidak aqwama? Ini sudah diilatkan lagi. Dasarnya aqwama. Aqwama menjadi kepada aqama. Itu sudah diilatkan lagi menjadi perubahan aqama. Lalu aqama madhi menjadi kepada amarnya adalah aqim. Aqim madhi timbangan amar daripada aqama. Maka bermakna perintah. Tegakkan, dirikan oleh kalian. Dirikan olehmu. Pedang biasa saja. Pedang dikatakan sembahyang. Pedang sembahyang. Buta pedang sembahyang. Dirikan oleh kalian akan solat. Maka pertimbangan amar menunjuki kepada maknanya sebuah perintah untuk mengerjakan solat, tidak untuk meninggalkan solat. Berarti solat itu harus didirikan. Semasih mampu untuk berdiri, kita wajib mendirikan solat. Apabila nanti tidak mampu, berarti dia bisa kepada duduk. Begitu juga tanpa sebuah alasan yang bisa meninggalkan solat. Sakit tengkuk tetap tidak boleh digantikan. Apapun ceritanya, solat tetap tidak bisa digantikan. Mesti dikerjakan oleh pribadi setiap orang. Karena hukum daripada solat adalah fardu ain. Sesuai dengan pengertian fardu ain, itulah bagaimana fardu ain? Sebuah kewajiban yang ditetapkan di atas setiap individu, di atas setiap orang, di atas semua dia orang. Ini kewajiban untuk melaksanakan salat. Islam dia balik berakal, dia wajib untuk melunasi salat setiap harinya tanpa ada alasan. Saya capek ataupun saya sangat lelah bekerja, saya sangat sibuk dengan pekerjaan, ataupun adalah alasan paling besar. Apa alasannya? Tetap walaupun besar sekali alasannya, tetap tidak ada istilah bisa untuk tinggalkan solat. Tetap hendapat petinggai sembahyang nunggu. Mantap pegah hedat nunggu dah kerja. Mah ada kerja tengah rezeki napainya aja. Apapun cerita, seberat-beratnya kesibukan danyo, seberat-beratnya pekerjaan, yang solat tetap tidak boleh ditinggalkan. Ini solat minta istilahkan dalam bahasa tanyo bagaikan tanyo tacas baterai.
Tacas baterai hana pren ko. Menan kara abih dakelan kana peringatan kata sile. Apa lagi tai si pusa kara abih bi peringatan kata sile. Supaya kepa hidup selalu hidup. Begitu juga diri seseorang ini, jiwa seseorang ini, ya kan, harus dicas setiap hari 5 kali supaya dia tetap hidup, supaya dia tetap bisa semangat dalam kehidupannya. Jiwanya itu merasa gembira. Maka untuk jiwa-jiwa yang meninggalkan solat ini tidak pernah merasakan kesenangan ataupun ketenangan ataupun kebahagiaan. Walaupun nampaknya terlihat bahagia. Nampak takalan mewah. Nampak takalan sangat hayu gede, semangat takalan. Tapi itu yang sebenarnya jiwanya tetap susah, gundah. Tetap gundah gurunya. Hana islah bahagia. Hana islah tenang. Hana tengku tidak kala nyoji. Makanya pakan tata yang waknya. Beralasan sehingga bisa bermabuk-mabukan. Kepa untuk awak yang bermabuk-mabukan. Orang-orang kaya ataupun awak-awak luar negara. Untuk mereka hilangkan masalah. Tidak ada untuk penenangan jiwa mereka dengan membaca Al-Quran. Karena mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak solat, maka jiwa mereka tetap tidak ada ketenangan. Maka untuk menenangkan diri bagaimana? Alkohol, minuman arak. Karena waktu jib nyamplai, jadi segala masalah nak teringat ni. Utang dia tak menumpuk tu hana li tingat. Ataupun nak masalah lipoh kau terturun hana li tingat. Bahkan kanaka play launnya. Makanya awaknya ijib dia tanya alasan pekan yang ijib. Untuk apa itu diminum? Nah, apakah mangat? Hana mangat. Krih ian. Keras, minuman keras. Butuh kupayana dalam pikiran. Maka di kala ijibnya awaknya hilang masalah karena play muno. Hana li tingat ke masalah apapun hana tingat. Mau menanti pada dagan awak-awak kerja berat-berat. Bahkan kerja malam-malam. Roh malam kerja. Padahal ada konsumsi danya. Maka jika ada bo. Mana item pok dong kuinan tengut ina. Mami kananya. Kamu kerja malam-malam muro lalaut contoh hana teh-teh tapu. Hana teh lumbang hana teh tapu. Hana rasa ya tapu. Kata cek-cek bahkan. Ya, na dikonsumsi tanya rupa ji. Mampa na he teman. Man 3 tengah je kebut. Nya hana tengah le ro itu. Bawa ro itu. Ataupun tu ro temlah hana tengah. 3 tengah le ro, 2 ro, 3 ro. Hana apa? Nampak? Ya, makanya tengku pekerja keras itu banyak yang mengkonsumsi demikian untuk supaya pekerjaannya tetap lancar berjalan. Lamho. Ya, apalagi sabu-sabu tu bisa ditarik kulit wajah. Nampak? Tapi ada yang rusak, dalamnya rusak, melampak luarnya itu cerah. Kita kalian wajah, muka nyan bersinar, terang, ini. Tapi dalamnya itu rusak. Gampang kan? Maka ada kalah mereka untuk menghilangkan masalah dia dapat hono. Makanya dikonsumsi tanya. Pitanya orang Muslim dengan mengerjakan solat sendirian, mengerjakan puasa, mengerjakan baca Quran dan sebagainya ibadah-ibadah, nyo jiwa dia keterasa senang, tenang, nganyan tenang. Kamu contoh je, minta ketenangan dengan tadbir, nyan tadbir luar daya. Tamen ke dia penting-penting. Tenang, itu ketenangannya hanya sebentar. Siap mantain tu. Waktu kata tamu mengenalam dalam kabukulam mulai. Ini metanom tu mah. Handeh li tapu, metuk menolong. Pada tadbir meno. Gembira dia rasa tenang. Dia tak kala laut ataupun dia tak kala krung sebagainya. Bantai-bantai tenang jiwa kita kan, refresh. Jelah ajumanan ya. Bila datang mau menanda, itulah namanya sementara. Ini refreshing sementara. Menya para ulama-ulama, nya para wali-wali Allah, para orang-orang ahli ibadatnya, orang-orang saleh dengan membaca Quran tenang jiwa. Salat sunat tenang jiwa. Kamu kan? Maka ini pekerjaan yang memang berat untuk kita kerjakan. Tapi dengan kerjakan tanyo, nyo kita bisa terisi jiwa kita yang tenang dan tetap semangat. Maka dalam 20 jam 5 benar. 20 jam 5 benar. Jangan pernah melupakannya. Apalagi menambah dengan yang sunat. Yang sunat-sunatnya lebih god lah.
Ya, mengenai tentang masalah salat.